Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Rudi Pamungkas, peserta Latsar golongan 3 angkatan 10 tahun 2022 kelompok 3. Saya sebagai guru kelas di SLB Negeri Cilacap, Kabupaten Cilacap. SLB Negeri Cilacap merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan khusus di Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan. SLB Negeri Cilacap berlokasi di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dan terletak di pusat ibu kota Kecamatan Cilacap Utara. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menjadikan pembelajaran di SLB Negeri Cilacap kelas 5 tunagrahita dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah, khususnya sekolah luar biasa. Akan tetapi, kegiatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, materi mengenal uang bagi peserta didik kelas 5 tunagrahita di masa pandemi ini masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik yang masih belum mencapai nilai KKM. Proses pembelajaran yang lebih cenderung satu arah, sehingga siswa dan guru kurang berinteraksi dalam memberikan penjelasan terkait materi pembelajaran, menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh. Sehingga perlu adanya optimalisasi pembelajaran jarak jauh secara interaktif, materi mengenal uang bagi peserta didik berkebutuhan khusus kelas 5 tunagrahita di SLB Negeri Cilacap. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Kegiatan yang pertama, menyusun administrasi pembelajaran jarak jauh interaktif. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu menyusun jadwal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh interaktif. Jadwal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh disesuaikan dengan jadwal kegiatan agenda sekolah, sehingga jadwal yang dibuat tidak bertentangan dengan agenda kegiatan sekolah. Setelah menyusun jadwal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh interaktif, saya menyusun rencana kegiatan pembelajaran jarak jauh interaktif. Dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, saya menggunakan format terbaru dengan menggunakan 3 komponen sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan. Setelah rencana kegiatan pembelajaran jarak jauh tersusun, kemudian saya menyusun lembar penilaian hasil belajar dengan memanfaatkan media IT berupa Google Form. Lembar penilaian ini berisi beberapa soal untuk mengukur hasil belajar siswa setelah kegiatan pembelajaran selesai dilakukan. Setelah administrasi pembelajaran jarak jauh tersusun, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk menerima masukan serta saran terkait dengan administrasi pembelajaran jarak jauh yang sudah selesai dibuat. Kegiatan kedua, membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint. Tahap pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan ajar. Bahan ajar yang disiapkan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Setelah alat dan bahan ajar disiapkan, kemudian saya membuat materi ajar menggunakan PowerPoint. Dalam pembuatan materi ajar menggunakan aplikasi PowerPoint ini, saya bekerja sama dengan rekan kerja agar materi ajar yang dibuat berkualitas. Setelah media pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint selesai dibuat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Konsultasi ini dilakukan untuk menerima saran dan masukan dari kepala sekolah terkait dengan PowerPoint pembelajaran yang sudah selesai dibuat. Kegiatan ketiga, melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Zoom Meeting dan Google Form untuk penilaian hasil belajar selama pembelajaran jarak jauh interaktif. Tahap pertama dalam kegiatan ini yaitu menyusun instrumen sosialisasi penggunaan aplikasi Zoom Meeting dan Google Form. Instrumen yang disusun berupa daftar hadir dan surat undangan sosialisasi. Tahap kedua yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan instrumen sosialisasi yang sudah dibuat. Dan tahap ketiga, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Zoom Meeting dan Google Form kepada orang tua dan peserta didik. Sosialisasi dilakukan secara klasikal di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran jarak jauh interaktif mengenal uang melalui Zoom Meeting dengan memanfaatkan media PowerPoint. Tahap pertama yang saya lakukan
yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk menerima saran dan masukan serta arahan kepala sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan. Setelah menerima arahan dari kepala sekolah, kemudian saya mengkoordinir PDPK dan orang tua untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh interaktif. Setelah peserta didik siap mengikuti pembelajaran jarak jauh dan sudah masuk ke Zoom Meet, kemudian dilakukan pretest materi mengenal uang. Peserta didik mengerjakan soal pretest yang sudah dibagikan melalui WA grup kelas. Setelah pretest selesai dilakukan, kemudian saya melakukan kegiatan pembukaan pembelajaran dengan berdoa dan apersepsi. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik? Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar. Namun, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu. Berdoa membaca basmalah. Pak Guru pimpin ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu pemanfaatan teknologi. Contoh dari teknologi itu kemarin Pak Guru sudah menjelaskan, contohnya yaitu alat transportasi. Nah, Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah pernah naik angkot? Ada yang sudah pernah? Singgi? Pernah, iya. Ya. Setelah kalian naik angkot, Mas Singgi, biasanya Mas Singgi setelah turun melakukan apa? Bayar, iya. Bayarnya menggunakan apa? Kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan inti dengan menyampaikan materi pembelajaran mengenal uang dengan media PowerPoint. Nah, sudah kelihatan? Singgi kelihatan PowerPoint-nya? Iya, sudah kelihatan ya? Nah, yuk kita belajar bareng-bareng. Kita akan belajar mengenal uang. Uang ya. Mengenal uang. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Melalui kegiatan tanya jawab, siswa diharapkan mampu menjelaskan kegunaan uang. Jadi pembelajaran ini setelah menyampaikan materi pembelajaran, kemudian melakukan kegiatan penutup dengan refleksi terkait pembelajaran. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Singgi? Uang ya, belajar tentang uang. Fungsi uang tadi untuk apa? Ya, ada yang tahu fungsi uang untuk? Jajan. Jajan apa, Mas? Cilok ya. Iya. Jadi contohnya tadi uang untuk membeli sesuatu sebagai alat tukar barang, untuk membeli cilok katanya Mas Singgi ya. Nah, selain itu jenis uang ada 2. Uang apa tadi? Uang logam dan uang kertas. Iya, pintar. Hari ini pembelajaran cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjut besok menggunakan Zoom seperti ini lagi ya. Nah, kita akhiri dulu pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Pak Guru pimpin ya. 1, 2, 3, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, pintar. Terima kasih. Kegiatan kelima, melaksanakan penilaian hasil belajar PDPK atau post-test dengan aplikasi Google Form. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Hal ini untuk menerima saran dan masukan terkait pelaksanaan penilaian hasil belajar menggunakan Google Form. Tahap kedua
saya mengkoordinir PDPK dan orang tua PDPK untuk mempersiapkan kegiatan penilaian mengenal uang dengan aplikasi Google Form. Tahap ketiga, saya melakukan kegiatan penilaian mengenal uang dengan meminta PDPK untuk mengerjakan soal yang terdapat di Google Form. Peserta didik membuka link soal yang sudah diberikan, kemudian mengerjakan soal yang ada di Google Form. Tahap keempat, yaitu melakukan koreksi terkait hasil belajar PDPK. Pengkoreksian dilakukan untuk menentukan nilai PDPK. Tahap kelima, yaitu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan penilaian melalui Google Form dengan orang tua dan PDPK. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bekal perbaikan agar pembelajaran kedepannya jauh lebih baik lagi. Kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik tunagrahita menggunakan aplikasi Zoom Meet dan Google Form sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di masa pandemi ini. Anak terlihat lebih semangat dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi, dan kegiatan ini sekiranya dapat diterapkan juga untuk ketunaan lainnya atau untuk kelas tunagrahita lainnya. Pembelajaran menggunakan Zoom sangat menyenangkan. Demikian presentasi aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar berakhlak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.